Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it shows me how to love. Pesakit COVID-19 meningkat. Ayo jaga jarak, patuhi himbauan pemerintah dan di rumah aja. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar je kan? Askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan pemerintah. Duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Betul-betul. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, sekarang tinggalkan semua kesibukan adik-adik, mainannya disimpan dulu. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Oke kan ini? Oke, sekarang kita mau kasih waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati kita, punya waktu sikap baik yang kita punya sikap yang baik untuk datang beribadah sama Tuhan. Amin. Amin. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun Tuhan ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun ibadah online kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
kalian yang ada di rumah, Kak Santi percaya kalian yang ada di rumah tetap sehat. Jangan lupa bantu mama papa dan rajin-rajin belajar meskipun kalian hanya belajar di rumah dan sering cuci tangan. Oke, saat ini kita akan dengar cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu adik-adik harus siapkan Alkitab, harus siapkan buku catatan atau sediakan pulpen atau pensil. Soalnya setelah selesai firman Tuhan nanti, kakak akan memberikan kalian pertanyaan dan adik-adik jawab ya. Oke, hari ini judul firman Tuhan kakak adalah menghadapi perubahan. Nah, adik-adik, sekarang kan kita lagi menghadapi perubahan nih. Apa yang berubah adik-adik? Yang berubah adalah keadaan. Dalam bulan-bulan lalu atau tahun-tahun kemarin, kita masih sering keluar rumah, kita mungkin masih sering bermain sama teman, mungkin kita sering liburan ke Eropa atau ke luar negeri atau keluar kota, tapi saat ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah adik-adik, karena di luar sana ada virus yang mematikan buat setiap manusia. Jadi adik-adik harus tetap patuhi ya. Oke. Kita akan dengar firman Tuhan. Kak Santi berharap kalian fokus, jangan ganggu sana sini, tetap dengar firman Tuhan baik-baik. Dan sebentar ada pertanyaan, adik-adik harus jawab ya. Oke? Nah, adik-adik, Kak Santi mau bercerita nih. Dengar baik-baik ya. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Keadaannya pun berubah, seperti yang adik-adik alami hari ini. Tadinya dia punya segala-galanya, kekayaannya pun tak terhitung, tapi hanya dalam satu malam dia kehilangan semuanya. Wah, siapakah dia? Dia adalah Ayub. Kita bisa lihat ya dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Dia adalah orang yang sangat kaya. Dia juga orang yang takut Tuhan, dia saleh, dia juga menjauhi kejahatan. Dan Ayub juga memiliki 7.000 kambing domba, 1.000 lembu, 3.000 onta, 500 keledai, dan banyak sekali pesuruhnya. Wah, bayangin ya adik-adik, untuk menaruh beribu-ribu binatang, berarti kan tempatnya harus luas sekali. Berarti Ayub pada saat itu di wilayah timur, dia adalah orang yang paling kaya. Wah, luar biasa. Nah, dia juga memiliki anak. Ada yang tahu berapa anaknya? Iya, 10 anaknya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi, keadaan Ayub pada saat itu baik-baik saja. Tapi hanya satu malam saja dia mengalami keadaan yang berubah. Apa yang terjadi dalam satu malam itu? Nah, kita bisa lihat dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Adik-adik bisa baca sebentar. Kak Santi mau ceritakan saja. Nah, di mana suatu saat pesuruhnya datang lari-lari ke Ayub. Dia berkata, beberapa binatang yang ada di kandang hilang dan sebagian mati terbakar, Tuan. Jadi sekarang binatangnya sudah tidak ada lagi. Wah, Ayub saat itu kaget, padahal dia punya beribu-ribu binatang dan tiba-tiba bisa hilang dan mati. Ayub bingung. Nah, suatu ketika, tidak lama kemudian, pesuruhnya yang lain datang. Tuan Ayub, rumah Tuan Ayub roboh, jadi semua anak Tuan meninggal. Wah, adik-adik, Tuan Ayub semakin kaget dan sedih sekali karena anak-anaknya semuanya sudah meninggal. Wah, adik-adik, ketika dia sedih, dia menangis. Dia berkata kepada Tuhan di ayatnya yang ke-21,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, adik-adik, kita bisa rasakan ya bagaimana kesedihan Ayub saat itu. Nah, kemudian adik-adik, ternyata Ayub mengalami kesusahan lagi nih. Ayub punya penyakit kulit borok. Jadi semuanya badannya itu penuh dengan borok. Ayub penuh kesakitan. Ayub sangat kesakitan. Nah, istri dan teman-teman Ayub bilang kalau Tuhan Yesus itu tidak sayang lagi sama Ayub. Tapi walaupun Ayub dalam kesakitan, Ayub tahu kalau Tuhan itu tetap sayang kepada Ayub. Dia bilang ke istri dan teman-temannya kalau Tuhan tetap sayang kepada Ayub. Dan Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tahu kalau Tuhan tidak akan tinggalkan kehidupannya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya apa yang Ayub lakukan ketika mengalami keadaan yang berubah. Poin yang pertama yaitu dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya seorang Ayub di mana semuanya telah habis lenyap, anak-anaknya sudah meninggal, setiap kekayaannya habis lenyap, tetapi ia hanya percaya kepada Tuhan ketika ia mengalami semuanya itu. Nah, adik-adik juga yang ada di rumah, ketika adik-adik mengalami saat-saat ini, mungkin adik-adik sudah tidak pernah lagi keluar rumah, atau adik-adik sudah bosan di rumah, adik-adik suka mau ke mall, atau adik-adik suka mau makan bersama keluarga, tapi tidak bisa. Adik-adik terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, bicara sama Tuhan, kalau Tuhan Yesus pasti bisa mengubah setiap keadaan saat ini. Kita percaya karena Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu di mana di balik sesuatu, semua yang Tuhan izinkan saat ini ada maksud Tuhan yang indah, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Karena Tuhan kita tak pernah berubah, keadaan kita berubah, tapi Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Jadi, poin yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik bisa percayakan kehidupan adik-adik sama Tuhan. Jangan percayakan kehidupan adik-adik kepada kesehatan, kepada kekayaan adik-adik. Untuk apa kekayaan kalau adik-adik tidak bisa keluar rumah? Jadi, poin yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, tetap berdoa, meskipun adik-adik ada di rumah, adik-adik hanya di rumah saja, tetapi jangan lupa terus berdoa buat keadaan yang saat ini, yang dimana banyak orang meninggal karena virus ini. Tetapi adik-adik yang ada di rumah, mari tetap berdoa buat setiap orang-orang yang saat ini terjangkit virus, dan kita berdoa juga buat setiap tim medis, setiap pemerintahan yang ada di negeri kita. Kita hanya percayakan kepada Tuhan, sebab Tuhan yang sanggup untuk mengubah setiap keadaan kita. Sama seperti Ayub, ketika dia mengalami semuanya itu, ketika dia mengalami kesakitan, ketika dia mengalami kesusahan, suatu hari nanti dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaannya, di mana kita tahu Tuhan mendengar setiap doa-doanya dan dia memberi kembali semua yang telah hilang daripada Ayub. Tuhan telah memulihkan keadaan Ayub yang dulunya kehilangan anak, ternak, dan mengalami sakit, tapi sekarang Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memberi kembali 10 anak, beribu-ribu ternak.
dan kita percaya Tuhan yang Ayub sembah adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Oke adik-adik, inilah firman Tuhan yang Kak Santi bisa sampaikan. Kak Santi berharap adik-adik tetap percaya, adik-adik tetap berdoa meskipun hanya di rumah, berdoa buat bangsa kita, berdoa biar virus ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar firman Tuhan yang kakak sampaikan. Sekarang kakak akan berikan pertanyaan buat adik-adik. Dengar baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa yang Ayub lakukan ketika keadaannya berubah? Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Apa yang Ayub lakukan ketika keadaannya berubah? Oke, jangan lupa dijawab ya. Sekarang, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini juga kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami buat bangsa kami. Biarlah pemulihan Tuhan, biar belas kasihan Tuhan, biar kemurahan Tuhan turun bagi bangsa kami. Kami mau melihat bangsa kami bebas dari corona, dan biar kami bersama-sama kembali beribadah dan juga kembali bersekolah. Biar Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap para dokter, setiap para perawat, dan juga tim PMI, pemerintahan negara kami, keamanan polisi, TNI, Satpol PP. Tuhan memberkati semuanya, biar hikmat, kebijaksanaan turun bagi setiap mereka, apapun tugas dan tanggung jawab mereka, biar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa, bangsa Indonesia kami ini, kami mau melihat kuasa Tuhan bekerja, biar mujizat Tuhan nyata bagi bangsa Indonesia kami. Terima kasih Bapa, terima kasih mereka yang terjangkit virus corona, baik itu ODP atau PDP, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka bisa sembuh, biar mujizat Tuhan Kau nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami, baik orang tua kami, Tuhan, tetangga-tetangga kami berdoa biar dimanapun mereka saat ini mereka berada, Tuhan selalu melindungi, menyertai kehidupan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat Bapa dan Ibu Gembala, Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan mereka, Tuhan selalu dengarkan, biar menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, buat orang tua mereka. Tuhan pakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, meskipun mereka hanya di rumah, biar keharmonisan antara anak dan orang tua, dan antara anak orang tua dan juga keluarga besar menjadi milik bagian-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya.